Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Nabi, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sangat populer sekali setiap menjelang awal Ramadan. Nabi bersabda, ya, yuraghibu fi qiyamir Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi azimatin. Nah ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabatnya, ya, untuk menunaikan salat qiyamul Ramadan, ya. Ya ayyamurahum fihi bi azimatin, dengan apa? Dengan memerintahkan, dengan menganjurkan dengan anjuran yang sangat. Anjuran yang sangat itu maksudnya anjuran yang menjadi perhatian. Lalu Nabi mengatakan, mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang qoma itu menunaikan atau menghidup-hidupkan Ramadan, yaitu bulan Ramadan dengan qiyamul lail, maksudnya begitu. Imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa-dosa yang lalu, ya, ma taqaddama min dambi, dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini merupakan peluang kita untuk ketika kita berpuasa nanti tidak hanya sekedar berpuasa, tetapi menghidup-hidupkan sunnah-sunnah puasa, termasuk adalah yaitu qiyamul lail. Walaupun, nah ini, qiyamul lail itu tidak terbatas hanya di bulan Ramadan. Biasanya jamaah kita kan semangat ya kalau di bulan Ramadan itu melakukan qiyamul lail. Tapi setelah Ramadan, di nazalatul lail, ya, qiyamul lailnya menjadi hilang. menjadi kebiasaan yang tidak, seolah-olah tidak pernah membekas, sehingga yang mulai itu ada sebagian yang menjadikan sebagai beban, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita nanti bisa membiasakan, bahkan mulai sekarang kita harus sudah membiasakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu apa pengertian salat lail itu? Di dalam beberapa referensi, terutama juga kita baca di panduan Ramadan, ya, diterbitkan oleh Masjid Tarjih Muhammadiyah. Salat lail itu, ya, ternyata maknanya itu macam-macam. Maknanya apa? Macam-macam. Ada yang disebut dengan secara khusus oleh Allah dengan istilah qiyamul lail. Jadi salat lail itu kadang disebut dengan istilah qiyamul lail. Bagaimana surat di dalam surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 2. Allah firman, ya ayyuhal muzammil qumil lail. Nah, qumil lail. Wahai orang-orang yang berselimut, maksudnya yang masih tidur, qumil lail. Ya. Bangunlah di waktu malam. Nah, kira-kira untuk apa? Karena ini dikaitkan illa qalilan, walaupun sebentar. Jadi maksudnya itu adalah salat lail. Jadi istilah salat lail itu disebut di dalam Al-Qur'an dengan istilah apa? Qiyamul lail. Di hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Adalah kamu membiasakan yaitu qiyamul lail. Nah, itu. Jadi ada istilah ini penting, sehingga nanti kita tidak lagi membedakan, oh kalau di bulan Ramadan ini, kalau enggak gini ya. Yang kedua, salat lail itu juga disebut di dalam Al-Quran dengan istilah tahajud. Apa? Tahajud. Nah, sehingga ada istilah salat tahajud. Salat tahajud itu biasanya digunakan oleh anak-anak pondok. Biasanya ya. Karena apa? Karena dia harus tidur dulu, nanti bangun di waktu malam. Ditanya untuk apa? Nanti jawabannya tahajud. Kok bukan qiyamul lail? Nah, gitu ya. Ini istilah ya.
Di dalam ayat Al-Qur'an di surah Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjat." Di sebagian malam adalah kamu salat tahajud. Gitu. Jadi tahajud itu disebutkan secara khusus di surah Al-Isra. Yang ketiga, ya, kata salat malam itu disebut secara spesifik oleh Nabi dengan istilah salat malam. Ya, hadis Bukhari, salatul laili masna masna. Tapi hadisnya panjang, nanti pembahasannya ya. Salat malam itu adalah dua-dua. Yang saya tegaskan di sini kata-kata salatul lail. Jadi ayat Al-Qur'an, hadis kadang menyebut qiyamul lail, kadang menyebut tahajud, kadang menyebut lain dengan istilah salatul lail, salat malam. Ya. Selanjutnya, nah ini yang apa? Yang sering kita maknai secara berbeda antara salat witir dan salat tarawih. Nah, sebetulnya salat witir itu salat malam itu. Karena setiap malam, setiap salat malam pasti diakhiri dengan witir. Maka salat witir ini salat malam itu. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau ada salat malam kok nggak witir, berarti apa? Salat witirnya belum sempurna. Nah, gitu ya. Belum sempurna. Berapapun jumlahnya, 200, 300 misalnya ya. Tapi kalau belum witir, berarti salat malamnya belum sempurna. Sebagaimana hadis Nabi, ya, innallaha azza wa jalla zadakum salatan. Allah Ta'ala menambah atas kalian satu salat. Fasalluha, maka kerjakanlah fima baina salatil isya ila salatil subhi. Antara salat isya sampai salat subuh. Apa? Al-watru. Bayangkan kalau witir itu hanya dipahami 1 rakaat, 3 rakaat, itu antara subuh, antara apa? Isya sampai subuh. Berarti kan cuma hanya, maksud saya gini, kalau witir itu dipahami sebagai salat secara tersendiri. Berarti kan salat witir, salat malam itu ya cuma ya 1 atau 3 rakaat gitu aja kan gitu ya. Makanya witir itu adalah salat malam ya yang menjadi satu kesatuan. Maka kalau orang salat malam tidak ditutup dengan witir, maka salat malamnya tidak sempurna. Nah, gitu ya. Di hadis yang lain ya dari Aisyah radhiyallahu an, min kulli lailatin qad autara Rasulullah sallam. Nabi itu setiap malam pasti salat witir ini loh, salat witir. Saya mau menamai. Jadi salat malam itu kadang disebut dengan salat witir. Jadi Nabi setiap malam itu selalu salat witir. Kira-kira salat apa salat witir itu? Ya, salat malam itu gitu loh ya. Jadi maksud saya jangan dimaknai secara khusus antara salat witir dengan salat malam. Bahwa witir bagian daripada salat malam, iya. Tapi salat malam yang tidak ada witirnya berarti salat malamnya tidak sempurna. Begitulah kira-kira ya. Maka itu menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi setiap malam Rasulullah SAW itu salat witir. Berarti apa nih? Ya salat malam itu ya. Fantaha witruhu ila syahar. Nabi berhenti witir kalau sudah sahur. Ini makanya sunnahnya sahur itu di akhir waktu. Ya. Sebab kalau sahur berarti witirnya selesai. Kalau sahur ya gitu. Nah kita kan enggak. Kalau di bulan Ramadan itu witirnya apa? Witirnya apa? Di awal waktu. Ya, sehingga ulama gitu baru nanti sahur. Yang kelima, istilah salat malam itu juga disebut dengan istilah qiyamul Ramadan. Sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, mangqoma Ramadan, dari qiyamul Ramadan.
Nah, ini yang terakhir. Ini makna secara spesifik ini. Ya. Salat malam itu juga disebut dengan istilah salat tarawih. Salat apa? Tarawih. Nah, ternyata pada zaman Nabi istilah salat tarawih itu belum ada. Ya, Bapak Ibu, di zaman Nabi istilah salat tarawih di zaman Nabi itu belum ada, ya, belum ada. Barulah beberapa generasi keempat dan kelima istilah salat tarawih itu baru muncul, termasuk ya ini perkataan Imam An-Nawawi ya di dalam bukunya ya Al-Minhaj ya. Itu dia menamakan bahwa sholat tarawih itu maknanya sama dengan qiyamul Ramadan. Kemudian Ibnu Hajar ya Al-Asqalani yang mengarang hadis Bulughul Maram itu mengatakan bahwa kenapa ketika sholat di bulan Ramadan itu disebut sholat tarawih? Kira-kira jawabannya apa? Ya, dari kata-kata roha yurawihu ya tarawihan, atau lalu ada yang mengatakan istirahat ya. Kata istirahat itu dari roha juga. Ya. Apa maknanya istirahat itu? Istirahat itu maksudnya apa? Jeda atau berhenti sejenak. Jeda. Jadi setiap selesai salam ada jeda, nggak langsung. Nah, ketika jeda itu apa tandanya? Nah, kan gitu ya. Lalu ulama-ulama apa dulu kita gitu. Nah, untuk membedakan jeda itu lalu ada kalimat-kalimat yang dibaca. Misalnya apa? Ujiannya, Pak. Itu untuk menandai jeda gitu aja sebetulnya. Menjadi jeda dengan apa? Berzikir kepada Allah. Nah, cara berzikir yang baik itu gimana? Ya, khufyatan tadarruan. Ya, jangan zikir yang baik itu ya betul-betul karena khawatir dan mengharap ridha Allah Ta'ala.